Hanya ingin bersyukur. Kenapa? Panjang cerita yang memang saya jalani bisa dapat jenderal ini. Wah, luar biasa. Apa yang dibilang abang tadi benar. Masa kecil itu saya kalau malam minggu hanya sama abang aja, abang ini. Sampai bapak kami dulu ketika malam minggu, kalian kok di rumah? Wah, dengan hanya modal Vespa, abang yang bawa, aku belum bisa bawa motor saat itu kan, ngeko kayak kemana-mana, waduh naik motor terus. Sampai suatu cerita, kita pergi ke satu tempat, begitu mau pulang saya kok kemana abangku, rupanya dia bawa cewek mau motor gitu kan. Aku ditinggalin, pernah ada kejadian luar biasa itu, fakta bukan hoax, bukan. Aku ditinggalin, belum kenal kakak kan, masih kecil kali kakak dulu, masih SD. Itulah cerita. Pernah saya ditinggalkan oleh abang ini demi untuk menggonceng antar pulang perempuan gitu kan, cewek, nggak tahu juga lah. Tapi itu kan waktu kecil lagi lucu-lucunya kami itu. Abang ini STM, saya SMA. Gitu. Jadi itulah keadaannya, banyak lucu. Terus saya masuk akademi militer. Tahun 81 lulus SMA langsung masuk. Tapi memang dulu waktu lulus SMA, opung kami berhutap ya, memang ini bapak, nama leluhur bapak. Nah, kalau pagi ya, ya bu, saya daftar yang di STT di Pegangsaan. Saya datang gitu. Dulu kan STT belum banyak ya. Salah satu yang terkenal adalah STT yang di Pegangsaan ya, di dekat Tugu Proklamasi. Di situ pendaftaran tertulis usia minimal 20 tahun pada saat itu. Karena begitu saya tanya kenapa 20, saya baru 18 ini. Belum stabil kata jiwa orangnya, belum mencapai 20, jiwa belum stabil. Jadi belum boleh. Kalau sekarang kan boleh bebas kan, mau usia berapa nggak ada batasan. Tapi dulu tidak. Waktu zaman saya kalau 81 usia harus 20. Saya tidak menyesal, saya pulang. Apa kau pun rela saya 2 tahun nganggur supaya memenuhi keinginan aku? Tentara boleh, asal roham soal tadi. Terima kasih. Dan alhasil karena semua orang mendoakan, dia bisa masuk sekali tes lulus. Dan akhirnya saya menjadi orang termuda lulus. Nanti orang teman-teman saya sudah pensiun, saya tinggal sendiri yang belum pensiun karena saya termuda sekolah. Saya bilang, nanti anugerahku hanya terindah. Perjalanan begitu banyak, lulus Akmil tahun 85, langsung ditempatkan 3 tahun di Timur saat itu, lagi panas-panasnya. Dan tapi kita nggak pernah takut. Dia bilang ya, ke dalam tanganmu Tuhan kuserahkan hidupku, itu aja, nggak harus takut, nggak peduli kita. Nah, keadaan-keadaan seperti itu memang membuat kita membentuk karakter kita menjadi orang yang teruji. Bagaikan kalau di dalam kita itu bagian emas ya, harus diuji melalui api. Kalau kita tidak melalui hal-hal yang keras, ya mungkin saya nggak seperti ini. Saya memang seperti berprinsip saya orangnya. Saya tidak mau tergoyahkan oleh keadaan apapun. Banyak hal yang mungkin yang bisa menyilaukan mata dengan uang segala macam, saya kebetulan tidak tertarik. Saya hanya ingin mengatakan Tuhan pimpin aku di dalam karirku agar berkenan dan menyenangkan hatimu. Itu aja, lain nggak ada. Apalah begitu, nggak ada. Perlahan-lahan semua berjalan dengan baik sampai 1 April 2008 saya dilatih kolonel di Medan 2008. Jadi saya menyandang pangkat kolonel 12 tahun. Bisa bayangkan 12 tahun. Penantian yang sangat lama, sangat lama. Nah sebelum saya di sini saya di Manado, tapi sebelum di Manado saya di Jakarta 4 tahun saya 48 bulan tidak punya jabatan, bayangkan. 48 bulan tidak punya jabatan. Dari Januari 2014 sampai Januari 2018, 4 tahun. 2019 baru pindah ke Merdeka. Kalau dihitung secara kalkulasi finansial, tunjangan jabatan hilang 2,5 juta. Remunerasi atau tunjangan kinerja itu turun dari kolonel menjadi mayor levelnya 2,5 juta. Total kira-kira lah 5 juta setahun, beda dengan yang lain yang tidak saya dapatkan secara finansial. 5 juta kali 48 bulan, 240 juta uang hilang. Saya tidak dapat. Terus gue bilang, aku mau teriakin siapa?
Mau mengeluh sama siapa? Ya hanya pada Tuhan, mengadu Tuhan. Jika kau izinkan, berikan saya kesempatan. Nah, pada Januari 2019, oleh Kepala Staf Angkatan Darat, saya dikasih pindah ke Manado. Di Manado 15 bulan baru pindah ke sini dapat jabatan bintang. Sangat luar biasa yang saya jalani. Dan saya tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Saya hanya bilang, Tuhan, jadi kalau saya berdoa biasa main jam 00 atau jam 03.00. Saya kalau politikus atau artis itu kan punya penasihat spiritual bilangnya. Saya nggak punya. Saya punya pendamping rohani di Jakarta. Saya dibilang kalau berdoa biasa kan main jam 00 atau 03.00. Kenapa? Filosofinya apa sih? Dijelaskan. Jam 00 itu adalah saat pergantian hari. Saya hanya mempercayai. Kenapa? Untuk apa saya berdebat? Karena ini suatu hal yang baik. Malaikat sedang berjalan-jalan, lagi diutus sama Tuhan. Wah, ini orang lagi pergantian hari, masih tetap berjaga-jaga. Kemudian mengapa jam 03.00? Ya pendamping rohani saya mengatakan begini. Ketika Yesus satu hari sebelum disalibkan ada di mana? Taman Getsemani, saya bilang. Sedang apa? Sedang berdoa. Di mana berdoa? Di bukit di atas. Apa perintahnya kepada muridnya? 3. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Apa perintahnya? Berjaga-jaga ya. Turun ke bawah tertidur. Naik, bangunlah. Turun ke bawah tertidur lagi. Sampai 3 kali, betul mereka ya. 3 kali dibangunkan, dia sudah tidurlah kalian. Ternyata kalian nggak mampu bertahan untuk bisa setia kepada aku dalam doa. Dan saya bermain di 03.00. Itu terus saya kumuli jam 03.00. Ya Tuhan kan melihat orang yang sungguh-sungguh atau dengan ketahuan. Bukan saya mau menyombongkan diri, tapi itu saya lakukan. Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Apakah saya bilang pintar? Saya nggak pintar. Hebat juga enggak. Saya orang biasa-biasa saja. Nah, tanggal 9 April, hari Kamis, surat keputusan keluar, surat keputusan Panglima TNI nomor 385 diupload pada tanggal 10. Itu pas Jumat Agung tahun ini. Begitu itu jam 12 saya terima di Manado, Wita, Michael Tio Pernaritonan, mantan pangdam saya berikan telepon saya, Pak selamat Bang ya, dapat bintangnya. Oh siap, terima kasih. Kan mantan panglima saya siapa so? Abang seharusnya 5 tahun yang lalu sudah dapat, tapi abang dipotong orang. Inilah saatnya, tapi nggak usah dipikirin Bang. Inilah waktu Tuhan doa Bang. Bang, kalau abang disandingkan diadu dengan junior sekarang, abang pasti kalah. Pas persyaratan formal mereka sudah jauh lebih hebat. Mereka lebih muda, lebih energi. Mereka siswa TNI, mereka rata-rata infanteri. Saya bukan infanteri, saya orang teknik. Abang kalah secara persyaratan formal. Namun ada keunggulan abang yang langka yang orang lain nggak punya. Apa itu asal segala? Bang, abang itu rendah hati, abang itu mengayomi junior, dan abang itu selalu ceria. Saya jadi pangdam di tempat abang di Manado kan. Saya tidak pernah melihat abang bersedih, mengeluh. Sehingga apa? Keceriaan abang itu memotivasi semua orang di Manado. Abang itu dilihat sama Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat berikan jabatan bintang kepada John Jong. Dikasih saya. Jadi tercermin dari apa ya? Dari sikap perilaku kita. Kalau kita mau belajar Tuhan, ya kita sendiri yang buat. Nah terus junior-junior saya naik. Apa sih bang rahasianya bisa jadi bintang? Ini pribadi. Kalau tadi kan jawaban dari Tuhan yang ngomong. Hanya 2 yang selalu saya andalkan. Apa itu? Selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bangun komunikasi atau hubungan dengan semua orang. Ketika kita membangun komunikasi, disitulah ketika orang terucap di mulutnya, itu menjadi doa bagi kita. Bukan begitu mereka. Saya menyapa orang tiap pagi dengan sapaan-sapaan rohani. Saya selalu tiap pagi minimal 100 saya lepas WA, minimal, tanpa berharap harus dibalas. Saya tidak pernah minta untuk dibalas. Yang penting saya secara saya lepas WA, teks. Orang itu mau balas itu nggak masalah. Tapi ketika dia baca, itu sudah menjadi doa bagi saya. Dia baca saja sudah jadi doa. Kan sederhana aja kan, dari hebatnya. Apa yang hebat dari saya nggak ada. Saya banyak dikenal orang kenapa?
Ya karena berusaha untuk menjaga hubungan dengan semua orang dengan baik, menyapa, kurang yang suka emosi-emosi, senyum aja, ketemu senyum, biasa-biasa aja. Ini yang kita bangun. Ya semoga semua bisa kita lakukan ya. Nah, 2 minggu lalu saya hadir di ada satu organisasi di Medan, HBB, Polres Bangso Batak. Ketuanya kan Lamsia Citumpul. Ada satgasnya yang kuat. Begitu saya diminta bicara, saya bilang, saya bicara bukan atas nama jenderal, tapi atas nama orang Batak. Saya bilang kepada orang Batak, untuk apa buat organisasi-organisasi hanya pakai loreng? Contoh, DP Ansor, oh perpanjangan tangan siapa? Tahu. Oh ini perpanjangan. Hanya bangga dengan kita, tapi nggak ada yang dilakukan. Untuk apa? Ayo kita lakukan sesuatu. Saya ceritakan, saya di Manado, saya buat. Apa yang saya lakukan? Saya meninggalkan Manado tanggal 19 April. Nah, tarik mundur ke belakang, COVID sudah diberlakukan. COVID kan dari bulan 2, bulan 3 sudah. Akhirnya saya bilang sama di HKBP sana, di HKBP Manado, Pendeta Halomonca, ketika ngomong saya bilang, ayo kita bangkitkan perekonomian. Kenapa orang susah sekarang ekonomi ini? Saya tanya cuma sederhana, apa harga yang dulu murah sekarang jadi mahal karena COVID? Gak ada bisa jawab. Oke, saya dulunya saya buka. Apa yang dibutuhkan yang disebutkan menteri tentang jamu? Belum nyambung juga, berarti kalian semua tidak baca. Hanya main HP, main online, main apa, main game, tapi tidak mau melihat perkembangan. Saya bilang jahe merah sebelum COVID 30.000, sekarang melonjak menjadi 100.